Baik Bapak Ibu hadirin para jamaah sekalian yang baru hadir, kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah kami sediakan demi tertib dan hikmatnya kita dalam mendengarkan ceramah umum nanti yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Al-Asawi yang alhamdulillah beliau telah hadir di depan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Al-Muhajirin Kopi, yang kami hormati Dewan Pengurus Dewan Pengawas Yayasan Masjid Al-Muhajirin Kopi, yang kami hormati Ketua beserta jajaran Pengurus Yayasan Masjid Al-Muhajirin Kopi, yang kami muliakan Profesor Dr. Muhammad mendengarkan tausiah atau ceramah umum yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Al-Asawi, yang mana beliau ini adalah guru besar ilmu hadis Universitas Al-Azhar Mesir. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati, rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada acara ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan nanti dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan nanti dibacakan oleh qori kita Ustaz Husni Mubarak, sarjana pendidikan Islam. Beliau ini adalah qori terbaik MTQ tingkat provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025. Kita lanjutkan acara kita berikutnya, yaitu kata sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Nazaruddin Yusuf, Wakil Ketua 1 Yayasan Masjid Al-Muhajirin Kopi. Dan acara kita yang berikutnya yaitu acara inti, ceramah umum nanti yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Al-Asawi. Kemudian berikutnya yaitu acara kita terakhir, yaitu doa penutup, nanti mohon dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Abdul Majid Dahlan. Dan juga kami sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa dalam ceramah nanti akan menggunakan bahasa Arab, nanti diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Iqbal Harun yang ada di sebelah kanan dari guru besar kita. Baik Bapak Ibu hadirin para jamaah sekalian, untuk mengambil barokah rangkaian acara ini, kita awali dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dengarkan selanjutnya pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Husni Mubarak serta pendidikan Islam yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan bagi kita yang mendengar dan yang membaca akan senantiasa mendapatkan kefahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya akan kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin UPI yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Nazaruddin Yusuf. Kepada Bapak Nazaruddin Yusuf, waktu kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati para pengawas atau pembina dan para pengurus Masjid Al-Muhajirin UPI, yang kami hormati para ketua RT atau ketua RW yang sempat hadir yang berada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin, kemudian yang juga kami hormati para ketua masjid atau ketua DKM masjid yang ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin, dan yang kita muliakan para alim ulama, para asatidz, terkhusus kepada guru kita Kiai Haji Abdul Majid Dahlan beserta santri dan rombongan, dan yang kita muliakan bersama Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Al-Ashmawi yang insyaallah pada malam hari ini akan memberikan kajian ilmu beliau kepada kita semua dalam bentuk ceramah umum. Kemudian kami juga menyampaikan penghormatan kepada para jemaah sekalian yang sempat hadir dan mampu meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama memenuhi undangan dari besar kita dalam rangka ceramah umum bersama Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Al-Ashmawi yang diselenggarakan pada malam hari ini. Hadirin sekalian, pertama-tama tentu sebagai insan yang beriman, mari bersama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan hidayah, rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, dan kita diberikan kekuatan iman untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Al-Muhajirin, bersama-sama kita mengikuti pengajian umum. Dan salawat dan salam
semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan ucapan permohonan dari Ketua DKM kita, Bapak Haji Darmansyah, karena saat ini sebetulnya beliau kepengen hadir bersama kita, akan tetapi kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Saat ini beliau masih berada di rumah sakit menemani bunda beliau yang sedang menjalani operasi di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Tentunya mari bersama kita mendoakan semoga bunda beliau menjalani operasi dengan baik, aman, lancar dan selamat. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penyembuh dari segala macam penyakit. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyembuhkan ibunda beliau sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, utamanya untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kami mewakili beliau pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam agenda penyelenggaraan acara di malam hari ini, baik itu remaja, kemudian juga orang-orang tua, para tetangga masjid, para jemaah masjid yang telah berkontribusi baik dalam bentuk dana secara materi maupun secara tenaga dan pikiran, sehingga acara pada malam hari ini insya Allah dapat kita selenggarakan dengan baik, dengan lancar dan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, yang dengan perantara beliau maka kita bisa menghadirkan atau kita bisa menyaksikan bertemu dengan Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Al-Ashmawi. Beliau adalah dosen di Universitas Mesir. Tentu kalau kita sendiri yang mengundang beliau, Pak, butuh effort yang besar, butuh dana yang besar, butuh waktu yang lama, karena kita yakin dan percaya bahwa jadwal beliau pasti akan penuh. Tetapi dengan kudrat Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kehendak Allah, kita bisa melaksanakan pada malam hari ini dengan bantuan dari guru kita Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Secara jemaah dan pengurus dari kami mengucapkan terima kasih. Kemudian kami juga bermohon maaf andai kata dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kita pada malam hari ini, terutama kepada Syekh dan rombongan dan para jemaah sekalian, andai kata ada hal-hal yang kurang berkenan, yakin dan percaya bahwa kami ingin memberikan yang terbaik dalam menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Akan tetapi dengan keterbatasan kemampuan, dengan keterbatasan kekuatan, dan dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, maka inilah yang bisa kami siapkan kepada para jemaah sekalian. Sekali lagi, jika ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, tentunya kita semua berharap, kita semua berdoa, semoga acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan tanamkan dalam kita kekebalan iman untuk bisa melaksanakan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kami juga nanti bermohon kepada Ustaz Iqbal, mohon disampaikan kepada Profesor Muhammad agar bisa mendoakan kami semua, agar kami senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kami ringan dalam melaksanakan syariat agama ini, terutama dalam melangkahkan kaki kami menuju masjid untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan mewakili Ketua Umum. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Nasaruddin Yusuf yang telah menyampaikan sambutan
Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita menaikkan ceramah umum ini, kami mohon kepada jamaah bapak-bapak khususnya yang berada di belakang agak maju ke depan, agak merapat sedikit dan membentuk setengah lingkaran, karena ini permintaan dari Syekh yang mana kebiasaan dari Mesir Sano kalau taklim itu membentuk setengah lingkaran. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, selanjutnya akan kita dengarkan ceramah umum yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Atasmuni. Kepada Profesor, waktunya kami sediakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم، عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم. Setelah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis pujian yang baik, pujian yang beliau ketahui dan pujian yang tidak beliau ketahui. Segala pujian mendatangkan kebaikan baik, itu beliau ketahui maupun tidak ketahui, dan berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang diketahui pun tak diketahui. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأعطران الأنوران على سيد ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل زمان ومكان. Salawat dan salam yang sempurna, salawat yang sempurna, salawat yang harum, salawat yang suci, dan salam yang suci disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dari anak-anak dari bangsa Adnan, dan mudah-mudahan juga salawat dan salam diberikan kepada keluarga sahabat beliau serta pengikut. أما بعد فما أحسن الاجتماع على طاعة الله عز وجل. Adapun setelah itu kata beliau memuji alangkah baiknya satu perkumpulan yang di situ perkumpulan kebaikan, di situ ada kebaikan zikir dan menuntut ilmu. ونحن قد اجتمعنا على حالة شريفة في مكان شريف وزمان شريف فصارت طاعة من ثلاثة وجوه. Dan kita berkumpul untuk tujuan yang baik, tujuan yang mulia, di tempat yang mulia, di saat-saat yang mulia. Dan ini berkumpul tiga kemuliaan di tempat ini. شرف المكان بيت من بيوت الله، di mana ini merupakan tempat yang paling disucikan, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. وشرف الزمان وهو ما بعد العشاء الآخرة في هذا الليل الذي هو محل التجليات الإلهية. Dan kemuliaan yang kedua setelah kemuliaan tempat adalah syarafuz zaman, kemuliaan waktu, di mana kita berkumpul setelah isya, dan setelah isya yang akhir merupakan waktu yang sangat baik bagi seseorang untuk bertajalli kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan kebesaran-besaran Allah Subhanahu wa taala. ومن شرف الزمان ومما يدل على شرف الليل أن الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يكرم حبيبه ومصطفاه برؤيته اختار له الليل زمانا لهذه الرؤية، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج. Dan termasuk kemuliaan malam atau kemuliaan waktu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih malam sebagai wasilah atau sarana bagi Allah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memperlihatkan segala tanda kebesaran itu, dan itu Allah berikan pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. كما اجتمع لنا أيضا في هذه الليلة المباركة شرف الحال
وهو اجتماع قلوب المسلمين بعد أداء صلاة العشاء جماعة لسماع العلم والموعظة، واجتماع المسلمين على طاعة من أشرف الأحوال التي يحبها الله عز وجل. Dan jenis kemuliaan ketiga syaraful ahwal, kemuliaan keadaan atau kondisi di mana berkumpulnya kita setelah kita melaksanakan sholat isya, kita duduk di tempat yang baik dan berkumpulnya orang-orang saleh adalah untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah, dan ini merupakan satu kemuliaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. أحب أن أتكلم في هذه الدقائق عن موعظة بليغة ألا وهي بيان حقيقة هذه Sangat tinggi, nasihat yang sangat penting, yaitu tentang hakikat dunia dan bagaimana posisi seorang muslim terhadap dunia tersebut. خلقنا الله عز وجل لأمرين. الأمر الأول لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأمر الثاني لخلافته في الأرض وعمارتها كما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة وهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita atas dua perkara yang paling penting. Yang pertama adalah untuk kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang mulia yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah pengganti daripada Allah untuk memakmurkan bumi ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah dari golongan manusia. Wal muslim al-haq huwa alladhi yajma' baina hadain al-amrayn fayaqumu bil ibadah wa bil khilafati wal imara, walladhi yuqassiru fi wahidin minhuma laisa musliman kamil Islam. Muslim yang baik, muslim yang hakiki adalah muslim yang mengumpulkan dua perkara penting ini, yaitu dia ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjalankan amanah Allah sebagai khalifah, sebagai orang yang bertugas untuk memakmurkan muka bumi ini dengan kemakmuran yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang terbatas hanya pada satu poin saja, poin satu atau poin dua, kurang ibadahnya atau kurang dia memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut bukanlah muslim yang hakiki. Habibuna wa rasuluna wa sayyiduna wa imamuna wa qudwatuna sallallahu alaihi wasallam kana khayra man jama'a baina al-ibadah wal imara fa'ammara ad-dunya wa banaha wa aqama dawlatan 'azimah wa kana yaqumu al-layl hatta tawarrabat qadamat wa yabki min khashyati Allah hatta tafid 'aynuhu. Dan kekasih kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sebaik-baik manusia yang mengumpulkan dua perkara ini. Ibadahnya luar biasa, kemudian beliau memakmurkan bumi ini sehingga membangun satu daulah khilafah yang sangat luar biasa yang mengisi dunia atau bumi ini dengan ajaran Islam. Sementara apa yang beliau lakukan? Beliau gemar sekali qiyamul lail. Beliau beribadah kepada Allah pada waktu malam sampai bengkak kedua kaki beliau. ولكننا نرى اليوم المسلمين فريقين، فريق غرق في الدنيا وتناسى الآخرة وتناسى العبادة واستعبدته الدنيا، وفريق آخر زاهد في الدنيا وأقبل على العبادة حتى نسي الدنيا. Dan sekarang ini kita lihat fenomena yang terjadi di kalangan orang-orang muslim. Mereka terbagi kepada dua kelompok besar. Yang pertama, orang yang betul-betul mereka meninggalkan ibadah sehingga kemudian dunia itu menjadikan mereka sebagai hamba. Mereka bekerja, mereka melakukan aktivitas sampai mereka lupa kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada golongan orang yang disibukkan dengan ibadah kepada Allah tetapi dia melupakan dunia.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita pola keseimbangan yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara ibadah kemudian dengan mencintai atau beraktivitas di dunia. Sebagaimana Allah menyatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik, berikanlah kepada kami akhirat yang baik. Seolah-olah Allah ini menyatakan kepada kita bahwa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemakmuran antara keduanya, menyeimbangkan antara keduanya, dunia maupun akhirat. كان شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه كبار الدعاة إلى الإسلام في عصرنا الحاضر لا يعجبه قول بعض المسلمين لهم الدنيا يعني الكفار ولنا الآخرة، فيقول ولماذا لا تكون لنا الدنيا والآخرة؟ Syekh kita, guru kita, seorang dai yang terkenal, Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau menyatakan ada satu ungkapan yang berkembang di masyarakat bahwa dunia ini milik orang-orang kafir, sementara akhirat adalah milik kita orang Islam. Kenapa kita tidak mengatakan العلامة المفكر أبو الحسن الندوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ dan mudah-mudahan Anda semua telah mendengar atau membaca, minimal menyimak walaupun sedikit, kata beliau, ada satu kitab buku ilmiah yang dikarang oleh Syekh Hasan An-Nadawi yang beliau menyatakan apa yang kerugian apa yang akan didapat oleh orang kalau umat Islam itu terkebelakang atau jatuh. يتكلم في هذا الكتاب عن أن المسلمين تركوا الدنيا في حين تفوق الغربيون على المسلمين وامتلكوا الدنيا، والله سبحانه وتعالى خلق الدنيا ليستعملها المسلمون في نصرة الدين، فإذا لم يكن هناك دنيا فلن يكون هناك دين. Menceritakan buku tersebut menceritakan satu fase di mana orang-orang umat Islam sibuk untuk beribadah kepada Allah, kemudian mereka melupakan dunia ini, sehingga kemudian ketika mereka lengah untuk tidak mengambil dunia, maka orang-orang barat, orang-orang kafir yang mengambil dunia tersebut dan memanfaatkannya sebanyak-banyak mungkin. Padahal kata beliau, bagaimana agama ini akan maju kalau ternyata tidak ditopang dengan kehidupan dunia? Maka agama yang baik itu harus ditopang dengan dunia yang didapatkan dari seorang muslim. ومن الآيات القرآنية التي تدل على أن منهج المسلم هو التوازن بين طلب الدنيا والآخرة قول الله تعالى على لسان قوم في قارون لقارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan konsep yang luar biasa di dalam Al-Quran. Yang ini terjadi dialog antara kaum dengan kaumnya, bahwa Allah menyatakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, carilah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untukmu adalah berupa kejayaan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan sampai engkau melupakan bagianmu selama di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين والذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين من بناته وقال له لو عندي ثالثة لزوجناكها، وكان يقال له ذو النورين لأنه تزوج نورين من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adalah Sayyidina Uthman bin Affan, khalifah dari Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau adalah orang yang mendapatkan kehormatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua putri beliau, dan itu kita kenal dengan Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan kata Rasulullah menyatakan, kalau aku punya anak lagi perempuan, saya aku akan nikahkan kepada engkau. Maka beliau diberikan gelar Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya mata, yang karena beliau dinikahkan dengan dua putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هو من خير الأمثلة سيدنا عثمان هذا من خير الأمثلة على هذا التوازن. كان يختم القرآن في اليوم مرة، يختمه كل ليلة مرة،
وأحيانا مرتين وكان كثير الصيام كثير القيام وفي الوقت نفسه كان تاجرا كبيرا نفع المسلمين بماله وجهز جيش العسرة في غزوة تبوك واشترى بئر روما من حر مالك ولا يزال وقف سيدنا عثمان إلى الآن في المدينة المنورة إلى هذه اللحظة. Dan beliau telah memberikan contoh yang terbaik bagaimana idealnya kehidupan seorang muslim, bahwa beliau dalam satu harinya Sayyidina Uthman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam satu hari, satu kali dalam sehari semalam, dan kadang-kadang beliau menghatamkan sampai 2 kali. Kemudian beliau banyak berpuasa sunnah, beliau banyak bertahajud, banyak qiyamul lail. Tetapi di samping itu ternyata beliau adalah seorang bisnismen yang sangat sukses. Beliau pernah memberikan bantuan dalam Jaisul Usrah, dalam satu peperangan di mana umat Islam kekurangan bahan pandan dan sandang, maka beliau membantu semuanya, dan beliau memberikan bantuan yang sangat luar biasa. Bahkan beliau mewakafkan hartanya untuk membeli satu sumber mata air disebut sebagai Bi'rul Rum, yang sampai sekarang harta itu diolah dan sampai sekarang wakaf beliau hari ini masih ada di Madinah. والمسلم الحق إنسان نافع ينفع نفسه وينفع ما حوله وينفع كل الناس. المسلم كالنخلة كل شيء فيها نافع، ثمرها نافع وجذرها نافع وورقها نافع، كل شيء فيه منفعة. وهكذا المسلم ضرب المصطفى مثلا فقال إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، ثم قال هي النخلة لعظم ما فيها من المنافع. Beliau menyampaikan seyogianya seorang muslim itu harus memberikan manfaat, baik manfaat dengan ilmunya, kemudian pohonnya manfaat, akarnya manfaat. Maka beliau memberikan, tahukah kalian apa contoh yang terbaik bagi seorang muslim seperti pohon apa? Dan beliau menjawab sendiri, pohon yang banyak memberikan manfaat dari semua sisinya itu adalah seperti kurma. Maka seorang muslim harus banyak memberikan manfaat dari setiap sisi dirinya. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين أخوين أحدهما يلازم المسجد للعبادة والآخر يلازم السوق للعمل وينفق على أخيه الذي يلازم العبادة. فقال عليه الصلاة والسلام أخوه المكتسب أعبد منه، يعني أكثر لله عبادة منه. Pernah beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dua saudara, yang dua saudara ini satunya sibuk beribadah di masjid, yang satunya lagi dia sibuk di pasar mencari rezeki yang halal, dan salah satu tujuannya adalah untuk menafkahi saudaranya yang sibuk beribadah di masjid. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saudaranya yang sibuk ke pasar mencari nafkah yang halal untuk menafkahi, maka dia jauh lebih banyak ibadahnya dibandingkan dengan saudaranya yang sibuk untuk berangkat ke masjid. ولهذا اختلف العلماء في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل عند الله. والحق أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر لأن نفعه متعدي إلى الناس. Karena dalam kasus ini kemudian para ulama mereka berselisih pendapat tentang bagaimana yang paling banyak pahalanya. Apakah orang miskin yang bersabar ataukah orang yang kaya yang bersyukur? Maka kemudian jumhur atau mayoritas ulama menyatakan yang paling afdal antara keduanya adalah orang kaya yang bersyukur, karena dengan kayanya maka dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain. ومن أجل الأعمال التي تنفع المسلم في دينه ودنياه وأخراه تعليم الخير للناس، وإن الملائكة لتصلي على معلم الخير للناس، فكل من يعلم الناس خيرا ينفعهم في دينهم ودنياهم هو يقوم بعمل نافع من أجل الأعمال النافعة للنوم. Dan termasuk hal yang paling banyak dan besar memberikan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر وظيفته قال إنما بعثتم معلما. Dan ketika itulah, oleh karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita salah satu pekerjaan atau tugas beliau yang paling utama adalah mengajarkan ilmu. Beliau menyatakan innama bu'ithtu mu'alliman. Hanyalah Allah mengutusku untuk satu tujuan, yaitu sebagai seorang muallim atau mengajari, menyampaikan manfaat berupa ilmu. Al-ilmu yuniru lana tariqad dunya wa tariqal akhirah. يجعلنا في الدنيا يعلمنا أحكام شريعتنا كيف نتوضأ كيف نغتسل كيف نصلي كيف نبيع كيف نشتري كيف نؤجر كل هذا من العلم ويعلمنا كيف نصل إلى الله كيف نحسن أخلاقنا مع خلقنا. Ilmu adalah perkara yang menerangi dunia maupun akhirat kita. Dunia kita diterangi oleh ilmu dengan asbab. Ketika kita punya ilmu, kita bersyariat bagaimana cara salat, bagaimana cara sedekah, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara hal-hal yang dengan tersebut maka kita terselamatkan dunia kita. Sementara untuk akhirat kita, ilmu memberikan penerangan kepada kita bagaimana kita kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada Allah bihi khairan hayya lahu 'aliman salihan يرشده ويربيه ويأخذ بيده في طريق الله سبحانه وتعالى. Salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan pada satu kaum atau kelompok, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk kelompok dan kaum tersebut orang yang saleh, orang yang alim yang penuh dengan ilmu, yang orang tersebut alim tersebut menyampaikan, memberikan manfaat berupa ilmu kepada orang-orang di sekitarnya. ومما يدل على ذلك من القرآن الكريم قصة سيدنا موسى مع الخضر. سيدنا موسى نبي من أولي العزم والخضر ولي من أولياء الله. سيدنا موسى النبي اتبع سيدنا. Diperintahkan Allah untuk belajar. Nabi Musa adalah satu dari 5 ulul azmi, Rasul yang paling mulia. Diperintahkan Allah untuk belajar kepada Khidir. Sementara menurut pendapat beliau Khidir adalah seorang wali. Bagaimana seorang nabi diperintahkan belajar kepada wali, seorang wali min auliyaillah, maka belajar Nabi Musa kepada Sayyidina Khidir. Maka disitulah bagaimana manfaatnya ilmu bagi seseorang. Wa nahnu la nastati' an nukafi'a man 'allamana. Kana sayyiduna Syu'bah bin al-Hajjaj amirul mu'minin fi al-hadith يقول كل من رويت عنه حديثا واحدا فأنا له عبد ما حديث. Kita tidak akan pernah bisa membayar seberapapun betapa besar jasa orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Zaman dahulu ada seorang yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis, Syu'bah bin al-Hajjaj. Beliau adalah seorang yang pada masanya mendapatkan derajat yang paling tinggi dalam hadis. Beliau menyatakan, aku bersedia menjadi pembantu, menjadi asisten rumah tangga, menjadi hamba saya bagi orang yang mau mengajar walaupun satu hadis saja. Wal ulama warathul anbiya wa yaqul amir asy-syu'ara Ahmad Shawqi qum lil mu'allim wa fihi tabjila kana al mu'allim an yakuna. Dan beliau menyatakan ada seorang penyair yang terkenal, yang terkemuka, Ahmad Shawqi dari Mesir. Beliau menyatakan, ketika engkau berjumpa dengan seorang mu'allim atau guru, maka bangunlah tegaklah engkau untuk memberikan penghormatan kepadanya. Hampir-hampir saja seorang guru di mata Allah hampir saja seperti seorang nabi ataupun rasul dalam aspek memberikan manfaat kepada orang lain. ويعني نختم هذا المجلس بأمر حتى تكون المنفعة كبيرة. الأمر الأول في المسجد ويجلس في النهاية نقول له اقترب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اقتربوا من الإمام فإن الرحمة تنزل عليه. يعني الرحمة تنزل في هذا الموضع ولا تنزل هنا ولا تنزل وراء. فكلما اقتربت من الإمام غشيتك الرحمة. Ada beberapa perkara yang ingin aku peringatkan kepada kalian. Yang pertama, ketika ada permintaan atau perintah
untuk mendekat kepada imam atau guru, maka mendekatlah. Karena sesungguhnya aku lihat beberapa kasus banyak orang yang duduk di akhir, sementara dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan turunnya rahmat itu adalah di sini. Beliau mengisyaratkan pada seorang imam atau guru, seorang ulama, ketika turunnya itu di sini, bukan di belakang. Maka semakin dekat seseorang ketika diperintahkan untuk mendekat, maka semakin banyak mereka mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا كان المبكر إلى صلاة الجمعة الذي يجلس بالقرب من الإمام أعظم ثوابا من المتأخر. Oleh karena itulah orang yang datang cepat ketika sholat Jumat, maka mereka mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang datang belakangan, karena posisinya yang paling dekat dengan imam. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد المتأخرين وقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam orang-orang yang suka berlambat-lambat ketika sholat Jumat. Ketika mereka berlambat-lambat untuk datang sholat Jumat, maka Allah akan mengakhirkan mereka. المسلم دائما في الصفوف الأمامية وليس في الصفوف الخلفية، كما قال تعالى عن لسان المتقين عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما. Orang-orang muslim yang baik adalah muslim yang terus berupaya untuk mencari barisan atau sop-sop yang terdepan, bukan yang di belakang. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan satu doa dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Rahman itu apa salah satunya? Mereka berdoa waj'alal muttaqina imama. Jadikanlah kami bagi orang-orang muttaqin itu sebagai imam, artinya duduk dalam barisan yang paling depan dalam kebaikan. ونختم المجلس بأمرين. الأمر الأول سوف نفتح بابا للأسئلة والفتاوى والإجابة عنها. والأمر الثاني سنعطيكم هدية الإجازة بحديث الرحمة المسلسل الأول. Beliau akan memberikan dua hal yang sangat penting. Yang pertama, beliau memberikan kesempatan bagi kita untuk tanya jawab. Karena beliau tadi sampaikan di mobil, saya sangat senang sekali ketika di satu majelis saya ditanya sehingga ilmu beliau bisa keluar. Ini merupakan hal yang beliau sangat senangi. Dipersilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Kemudian yang kedua, beliau akan mengijazahkan kepada kita hadis musalsal Ar-Rahmah yang nanti beliau akan berikan khusus untuk kita semua di sini. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon disampaikan ke beliau, kami mohon diberikan arahan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa iman kita ini sering naik turun. Di satu sisi kita kadang-kadang ingin ibadah secara maksimal, tapi di sisi lain ternyata rasa malas selalu menghantui. Nah, mohon diberikan kepada kami kiat-kiat agar kami bisa melaksanakan ibadah ini secara maksimal, bukan cuma sekedar niat, tapi bisa kami terjemahkan dalam amaliyah. Misalnya pada saat tidur kita berniat untuk bangun malam, tapi pada saat yang Allah bangunkan kita, rasa malas, rasa kantuk selalu menghantui, akibatnya subuh pun sudah kesiangan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف نصحح النية؟ كيف نصحح النية؟ نحن في حرب مع الشيطان وحرب مع النفس الأمارة بالسوء، فنأتي العمل لله فيأتي النفس أو يأتي الشيطان يقول لا تعملوا لله، اعملوا لأجل الدنيا، اعملوا لأجل فلان. فلا بد من مجاهدة النفس والشيطان وكثرة الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم لا حول لي على معصيتك ولا قوة لي على طاعتك إلا بك. الاستعانة بالله واللجوء الصادق لله سبحانه وتعالى ومحاولة صحبة الصالحين الذين يصححون نياتهم دائما. الصحبة الصالحة لها أثر كبير. Kata beliau, yang pertama perbaiki niat, bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan sesuatu adalah untuk kemaslahatan kita dunia dan akhirat, bukan untuk mencari perhatian atau apapun dari orang lain. Kemudian yang kedua, kata beliau, perbanyaklah isti'adah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita saat itu kita berniat melakukan satu kebaikan, saat itu juga setan dan nafsu itu akan menolong untuk melemahkan kita. Maka mintalah banyak-banyak bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata beliau, berbanyak mengucap la haula wala quwwata illa billah. Karena makna la haula artinya tiada daya bagi saya untuk menolak kemaksiatan. Wala quwwata, dan tiada kemampuan bagi saya untuk melakukan ketaatan illa billah, kecuali berdasarkan pertolongan dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. دائما أنا أفتش في نياتي، أنا أتكلم عن نفسي، أفتش في نياتي. حين أتيت من مصر إلى إندونيسيا قلت لنفسي بأي نية تذهب إلى إندونيسيا؟ هل هي الدنيا أم لله؟ فقلت اذهب واجعل علمك لله ودعوتك إلى الله، فهذه هي النية الصالحة. فأتيت على هذه النية. Beliau berikan contoh pada diri beliau sendiri. Saya sering sekali memeriksa, mengevaluasi niat-niat saya. Sebagai contoh, ketika saya datang musafir rihlah ke Indonesia, maka saya menanyakan, wahai diriku, apa niatmu untuk datang ke Indonesia? Apakah lillahi ta'ala atau cuma untuk mencari harta? Maka terus aku perbaiki niatku, dan kemudian aku niatkan, aku berniat berangkat kemanapun termasuk Indonesia, salah satunya untuk menjadikan ilmu sebagai ladang amalku untuk menghadap Allah. وحين يدعوني السيد عبد المجيد بحلال إلى بيته وأنا متعب، أنا أقول اذهب إليه ولبي دعوة أخيك المسلم وأدخل السرور على قلبه. هذه نية صالحة. Ketika saya diundang oleh guru kita Kiai Abdul Majid Dahlan hafizallah taala wa ra'ah, maka sebenarnya dia menceritakan, sebenarnya aku sudah capek, sedang capek-capeknya karena baru datang dari Mesir, kemudian belum beristirahat secara penuh, tetapi kemudian hatiku menyatakan, datang penuhi panggilan saudara muslimmu dan senangkan beliau dan siapapun yang hadir. Soal yang lain, pertanyaan lain sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi Islam ini dengan Al-Quran, ya ayyuhallazina udkhulu bismillah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, bagaimana cara kita dengan ilmunya supaya kita dapat melaksanakan ayat-ayat tersebut untuk menyikapi. Terima kasih. السلم في لغة القرآن أعم من السلام في الحرب. فالسلم في لغة القرآن يعني بدءا من السلام النفسي الداخلي وانتهاء بالسلام مع سائر الأمور، فلا يعتدي على حيوان فضلا عن إنسان، ولا يعتدي حتى على الجماد. النبي صلى الله عليه وسلم كان سلما بكل شيء، حتى انه قال احد جبل يحبنا ونحبه. Beliau menitik beratkan pada kata sil. Kata sil ini lebih umum, kata beliau. Kata sil itu artinya keselamatan yang datang dari dalam. Jadi dari hatinya selamat, ucapannya selamat, perbuatan. Sampai kata beliau, makna sil ketika engkau tidak menyakiti hewan pun itu bagian dari sil.
Artinya selamat untuk dirinya dan memberikan jaminan keselamatan untuk orang lain. Dan sampai-sampai ketika terjadi Jabal Uhud, Gunung Uhud pernah kemudian bergoncang, beliau menyatakan, wahai Gunung Uhud, diamlah engkau. بعض النفوس فيها حروب داخلية، صراعات. هذه النفوس لا تستطيع أن تصنع سلاما مع المكون من حولها. Ada sebagian jiwa yang dalam dirinya terus terjadi perkecamuk perang dalam dirinya. Orang-orang seperti ini tidak bisa memberikan manfaat keselamatan kepada orang lain karena dalam dirinya pun dia sudah ada peperangan dalam dirinya, perang batin dalam diri. فالسلام الخارجي يحتاج إلى سلام داخلي. Keselamatan di luar membutuhkan keselamatan yang dimulai dari dalam. نعم، هذا معنى السؤال، وهذا سؤال مهم جدا. كيف نحقق قول الله تعالى ادخلوا في السلم كافة، يعني كونوا من أصحاب السلام الداخلي حتى تستطيعوا أن تعيشوا في سلام مع الأكوان، فلا تؤذي أي شيء، حتى الجماد، حتى الحجارة، حتى الحيوان لا تؤذي. Dan beliau menyatakan ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting. Artinya kata beliau, makna as-silmi di sini artinya sebelum engkau memperbaiki di luar, maka perbaiki yang di dalam dulu. Ketika kemudian sampai pada akhirnya, bahkan jangan untuk benda hidup, bahkan untuk benda yang padat, yang tak bernyawa pun engkau akan berikan keselamatan padanya. Soal? Udah tanya bisa dipahami. Bagus. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Mungkin 2 pertanyaan lagi kita cukup. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz minta doanya dan minta tips bagaimana menumbuhkan rasa syukur di dalam diri kita, seperti semakin banyak kita sholat, semakin baik rasa syukur kita, semakin banyak sedekah, semakin baik rasa syukur kita, bukan karena mengharapkan ujian dari selain Allah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجلى عليك وعلى جميع الحاضرين وعلينا في هذه الليلة وأن يجعلنا من عباده الصالحين. Allah subhanahu beliau mendoakan Anda dan kita semua, mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Amin. طلب الدعاء المسلم من أخيه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لسيدنا عمر حين ذهب إلى دير العمرة: أشركنا يا أخي في دعائك. Mendoakan saudara muslim yang lain merupakan satu kebiasaan yang dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada riwayat yang masyhur bahwa beliau sering minta doa kepada sahabat yang lain. Sebagaimana ketika datang Sayyidina Umar bin Khattab kepada beliau, maka beliau menyatakan, ya Umar, asyrikna min du'ai, wahai Umar, sertakan aku di dalam doa. أما السؤال هو كيف يحقق المسلم معنى الشكر؟ لأننا كثيرا ما نقول الحمد لله على النعمة، لكن لا نشعر بأننا أدينا شكرا. Dalam banyak hal yang terjadi, kita lihat bagaimana cara kita kemudian mengimplementasikan rasa syukur tersebut. Kita lihat banyak di antara manusia mengucapkan alhamdulillah sudah dapat nikmat, tapi tidak ada feeling atau perasaan sama sekali. اعلم أولا أن قولك الحمد لله نعمة تحتاج إلى الحمد لله. Masya Allah. Beliau menyatakan yang pertama, yang patut kau sadari dan yang patut kau ketahui adalah ketika engkau mengucapkan alhamdulillah adalah satu nikmat yang nikmat tersebut butuh alhamdulillah. لأن بعض الناس محروم من نعمة الشكر، يعني الشكر في حد ذاته نعمة تستوجب الحمد، وإذا عرفت ذلك فلا يمكن للإنسان أن يؤدي حق الشكر النعمة أبدا. Betapa banyak ada orang-orang yang diharapkan Allah untuk
bersyukur. Betapa banyak ada orang-orang yang tak bisa bersyukur kepada Allah karena syukur terhadap nikmat Allah merupakan nikmat yang butuh syukur itu sendiri. لأنه كلما قال الحمد لله احتاج أن يقول الحمد لله. Dan setiap kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah, maka itu butuh syukur dan butuh ucapan alhamdulillah. ولكي تحقق معنى الشكر وتشعر به، لأن الله تعالى أشار في القرآن إلى قلة أهل هذا المقام فقال وقليل من عباده الشكور. نعم؟ لكي تحقق معنى الشكر لابد أن تشعر بالنعمة حتى تشكر المنعم، لأن الله أشار إلى أن أهل الشكر قليلون وقال وقليل من عباده الشكور. Dan cara supaya ketika bagaimana kita merealisasikan rasa syukur tersebut, maka hadirkan dalam dirimu bahwa sesungguhnya orang yang bersyukur adalah orang istimewa. Orang yang istimewa karena jumlah mereka sangat sedikit, dan Allah isyaratkan dalam Al-Quran wa qalilun min ibadiyas syukur, dan betapa banyak orang termasuk kelompok yang kecil itu adalah orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah. Artinya mereka adalah orang-orang istimewa di depan Allah Subhanahu wa taala. Qalilun min ibadiyas syukur istithna. Amma al-qaidah al-'amma innal insana mazlumun kaffar. Ayat ini yang menyatakan sedikit sekali orang yang pandai bersyukur merupakan pengecualian dari sekiannya banyak. Ketika dijelaskan Allah sesungguhnya manusia secara umum la zalumun kafar, mereka banyak menzalimi dirinya dan mereka banyak sekali kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fima yuwa fi al-athar anna sayyidina Daud alaihi salam qala ya Rabb كيف أشكرك؟ فأوحى الله إليه. سيدنا داود قال يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة أخرى تحتاج إلى شكر. قال يا داود إذا عرفت ذلك فقد شكرتني. Nabi Daud alaihissalam pernah bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, ajarilah aku untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Maka kemudian Nabi Daud diilhamkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mensyukuri satu nikmat merupakan satu nikmat yang patut disyukuri. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Daud, jika engkau sudah sampai pada hakikat ini, maka engkau adalah termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur nikmat-Ku. Asyukur ثلاثة أنواع لكي تكون شاكرا. لا بد لك أن تشكر الله بثلاثة أشياء. شكر اللسان وهذا الحمد لله. شكر الجوارح. شكر القلب. Syukur itu ada 3 macam. Kata beliau, sebagaimana supaya kita mensyukuri nikmat Allah, syukur itu ada 3 macam. Yang pertama, syukur dengan ucapan ini sangat gampang. Yang kedua, dia menyatakan syukur dengan anggota badan kita. Dan yang ketiga, syukur yang muncul daripada hati. Syukur lisan ma'ruf. An aqul 'inda ru'yati an-ni'mah alhamdulillah. Syukur dengan ucapan itu sangat biasa dan kita sudah kenal. Setiap kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Syukur al-jawarih an tasta'milaha fima khuliqat lahu fi ta'atillah. Syukur yang kedua, syukur dengan anggota tubuh, dengan anggota badan, adalah engkau menggunakan anggota tersebut yang manfaatnya, perkhususannya, kegunaannya sebagaimana diciptakan Allah, dan engkau gunakan itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa jawarihuna hadhihi idza ista'malnaha fi al-ma'siyah faqad kafarna ni'mat Allah. Anggota tubuh kita, jikalau kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah, saat itu juga kita disebut dalam golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat anggota tubuh. Wa amma syukrul qalb fa an ta'lama yaqinan anna alladhi an'ama 'alayka tafaddulan minhu wa laysa wajiban 'alayhi huwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan syukur yang ketiga, syukur dengan hati, adalah syukur di mana seorang hamba menghadirkan, meyakinkan dalam dirinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kebaikan kepada orang tersebut, ini bentuk kasih sayang Allah, bukan kewajiban Allah untuk dirinya. Artinya Allah yang berkasih sayang dan bukan tugas Allah sebenarnya. Allah tak wajib, tapi karena kasih sayang Allah, kebaikan Allah, maka Allah memberikan nikmat untuk orang tersebut, dan keyakinan itu dalam hati itu disebut sebagai syukur dengan hati. فالشكر الحقيقي إذن على النعمة أن نستعملها في مرضاة الله، المال، العقل، القوة، البدن، كل هذا إذا استعملناه في طاعة الله وفي مرضاته فقد شكرنا الله على هذه النعمة، ثم نقول بلساننا كالخلق الحمد لله. Dan syukur yang hakiki adalah syukur di mana kita mempergunakan apapun yang Allah berikan kepada kita, yaitu harta, badan, kekuatan, tenaga, harta benda, kita pakai untuk ketaatan kepada Allah, menyenangkan Allah. Saat itulah itu disebut sebagai satu bentuk kesyukuran. Ada lagi dari ibu-ibu? Ibu-ibu tidak ada yang bertanya? Ada. Ibu-ibu dulu, ada nggak? Bu, bertanya pakai masuk itu ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Syekh kami mohon doa untuk kebaikan para ibu-ibu dan juga anak-anak kami. Semoga dimuliakan Allah dunia akhirat mereka. Yang ingin saya pertanyakan, amalan apa yang paling afdol bagi seorang muslim, terutama bagi seorang muslimah? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja lalu kan. سؤال مهم من امرأة فاضلة، والمرأة إذا سألت عن أمر دينها ففيها خير عظيم. Satu kebaikan manakala ada wanita yang mau bertanya, maka ini merupakan satu bentuk kebaikan. وأكثر ما يهم المرأة المسلمة أن ترى أولادها في خير حال. Dan satu hal yang paling penting bagi seorang wanita muslimah, manakala ia melihat anak-anaknya dalam kondisi yang baik. لكني لاحظت في الأمهات الصالحات أنهن يطلبن لأولادهن أن يكونوا صالحين. Dan aku perhatikan bahwa setiap atau banyak sekali wanita yang salehah ingin sekali anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. لكن بعض أهل الدنيا يسأل أن يرى ابنه في أعلى المناصب الدنيوية. Akan tetapi sebaliknya ada orang-orang yang mencintai dunia, doa dan harapannya bagaimana anaknya mencapai satu jabatan tertinggi dalam aspek dunia. وفي الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada yang cinta pada dunia maupun yang tak cinta pada dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kebaikan agama hanya kepada orang-orang yang Dia pilih. فأنا أدعو لأولادها ولأولادي ولأولادكم ولأولاد المسلمين أن يجعلهم الله تعالى من عباد الله الصالحين ومن السعداء في الدنيا والآخرة. Dan aku mendoakan untuk anak-anak beliau, anak saya dan anak kita semua untuk menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-anak yang saleh dan salihah, kemudian mereka menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin. ثم سألت المرأة الفاضلة سؤالا مهما جدا: ما هي أحب الأعمال إلى المرأة المسلمة؟
المرأة المسلمة. Dan beliau bertanya, ibu yang baik, yang wanita saleh ini bertanya satu pertanyaan yang sangat penting, apa amalan yang paling utama, yang paling dicintai bagi seorang muslimah? أفضل الأعمال المرأة المسلمة ما اختاره لها الإسلام. الإسلام أرادها أن تكون زوجا صالحا وأما صالحا. Dan sebaik-baik perbuatan atau seafdal-afdal amalan bagi seorang wanita adalah apa yang telah dipilihkan Islam untuk kaum wanita, bagaimana menjadi istri yang salehah. فكل ما يعينها على أداء هذه الرسالة فهو من أفضل الأعمال. Dan segala perkara yang menyebabkan dia sampai pada derajat wanita yang salehah, maka itu adalah amal yang sangat afdal. يعني عليها أن تربي أولادها على الفضيلة وعلى الخلق الحسن وعلى الخوف من الله وعلى مكارم الأخلاق. Tugas seorang wanita adalah untuk mendidik anaknya supaya akhlaknya baik, ibadahnya baik, dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وعليها أن تعين زوجها على أداء شدائد الحياة لا أن تكون عبئا عنه. Dan yang kedua, supaya seorang wanita untuk membantu kesulitan kehidupan suaminya, untuk membantu dan tidak menjadi beban bagi suaminya. ومع ذلك عليها ألا تنسى حفظها من عبادة الله سبحانه وتعالى ولتعلم أن حق الزوج مقدم على حق الله، حتى إنها لا تصوم نافلة وزوجها الموجود غير مسافر إلا بإذن زوجها. Dan yang ketiga, kata beliau, harus ada ilmu tentang bagaimana kewajiban terhadap suami, karena dalam beberapa kondisi ternyata ibadah kepada Allah bahkan itu dinomorduakan. Yang paling pertama, bagaimana ridho sang suami. Sebagai contoh yang berkaitan tentang puasa sunnah, tidak sah puasa sunnah seorang wanita kecuali setelah mendapatkan izin dari suaminya. المرأة إذا صلحت صلح المجتمع كله، كما يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. Seorang wanita atau sekumpulan wanita, jikalau mereka soleh atau baik, maka akan baiklah satu komunitas di tempat tersebut. Dan artinya kalau semakin besar, semakin banyak kaum wanita yang baik, semakin baiklah bangsa tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam satu syair, wanita itu adalah madrasah atau rumah sekolah. Jikalau engkau menyiapkan rumah sekolah yang baik, maka engkau mempersiapkan satu generasi yang baik yang siap untuk menghadapi masa depan. كانت زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود تتصدق عليه وعلى أولاده من مالها، والمرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على شدائد الحياة وربما تساعده بالعمل حتى يتمكن من الإنفاق على أولاده. Dan seorang wanita yang muslimah zaman dahulu yang bernama Zainab, dia membantu, banyak memberikan sedekah, membantu beban suaminya untuk mengangkat atau untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan untuk anaknya sebagai wujud daripada baktinya kepada suaminya dan membantu suaminya mengangkat beban-beban hidupnya tersebut. ومن الأعمال الصالحة التي حببها الشرع إلى المرأة كثرة الصدقة، إذ وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لهن: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهلكم. Dan termasuk amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah Islam menganjurkan kaum wanita untuk banyak bersedekah. Sampai-sampai satu hadis dari Rasulullah SAW, beliau menyatakan, wahai ibu-ibu, wahai kaum wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, sampai dalam satu derajat jika perlu kalian bersedekah dengan sedekah harta kalian atau perhiasan kalian. سؤال مهم هذا السؤال هذه السيدة. Sudah Bu, bisa dipahami? Intinya menurut dengan laki dan ulang laki untuk saya. Kira-kira itu benar apa? Itulah amalan ibu yang terbaik. Kami batasi pertanyaan ini hari 4, jadi kami penutupnya. Mohon izin. Tadi kami menyimak dari Ustaz Iqbal bahwa saya akan memberikan menghadiahkan kitab ijazah mustasar kepada Rasulullah SAW. Kami mohon diberikan definisi dan apa padilah bagi kita orang awam ini untuk mengamalkannya. Gitu. Dan
dan silakan langsung diberikan hadiah apa tadi namanya ijazah tersebut. Kami siap untuk menerimanya. Ijazah musasar, hadis musasar yang terbukti para Rasul. نعم. سؤال مهم، يعني جرت عادة أهل العلم خصوصا المسلمين الذين لهم أسانيد وإجازات في العلوم المختلفة إذا حضروا مجلسا في بلاد غريبة أن يجيزوا بعض الحاضرين ببعض الأحاديث المسلسلة حتى يتصل الإسناد وتتصل البركات. Ada satu adat atau kebiasaan bagi para ulama, mobil khusus mereka yang punya sanad yang sangat banyak atau ijazah yang sangat banyak. Satu kebiasaan para ulama dari zaman dahulu, mereka memberikan ijazah musalsal. Musalsal itu artinya bermata rantai. Jadi berantai amalan tersebut atau hadis atau wirid tersebut, mobil khusus dalam konteksnya adalah hadis. Hadis tersebut berantai dari beliau, dari guru beliau sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis yang berantai ini diajarkan pada orang banyak, maka akan semakin banyak menyebar pula manfaatnya. هذا الحديث المسلسل معروف، كل عالم لقي شيخه كان أول حديث سمعه منه، وكلما يروي تلميذ عن شيخه يقول وهو أول حديث سمعته منه، لهذا قالوا المسلسل الأولية. Hadis ini diistilahkan dengan hadis musalsal bil awwaliyah, hadis nomor satu atau yang pertama. Maksudnya adalah setiap syekh yang bertemu ketika dia masih nyantri kepada gurunya, maka hadis yang pertama yang diajarkan syekh kepada murid adalah hadis ini. Dan ketika dia mengajar hadis pun, hadis yang pertama yang diajarkan kepada muridnya adalah hadis ini. Maka hadis ini disebut sebagai hadis musalsal bil awwaliyah, hadis yang berantai yang pertama kali dipelajari maupun diajarkan oleh seorang murid kepada seorang murid minta kepada gurunya dan guru mengajarkan kepada murid. Inilah hadis yang pertama. ونأتي إلى ذكر الحديث المسلسل بالأولية. حدثنا شيخنا الإمام محمد زكي الدين إبراهيم رائد العشيرة المحمدية، وشيخنا الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، وشيخنا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس الجامعة الأزهرية، وشيخنا السيد محمد علوي المالكي رحمه الله جميعهم عن السيد محمد الفدائي مسلم الدنيا بسنده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد سمعت هذا الحديث لأول مرة من شيوخنا المذكورين، واستمر التسلسل بقولنا وهو أول حديث سمعته منه إلى سيدنا عمرو بن دينار، وانقطع التسلسل فيما بعد ذلك. وقد أجزتكم بهذا الحديث، قولوا قبلنا. Kita ucapkan qabilna, 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 qabilna. Jadi beliau menyebutkan mata rantai perawi periwayatan hadis dari beliau, dari gurunya, termasuk yang kami ingat tadi adalah dari Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, dari Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, dari Syekh Ali Al-Maliki, dari Syekh Yasin bin Isa Al-Badani, sampai kepada Syekh Abdullah bin Umar bin As, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis adalah hadis yang beliau terima pertama kali dari masyayikh guru-guru beliau yang beliau dengar pertama kali, dan beliau pun ketika berjumpa pertama kali dengan kita, beliau ijazahkan hadis ini dengan ucapkan ajaztukum, dan kita sudah mengucapkan qabilna.
لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك حسن التوفيق والثبات على الطريق. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أفض علينا من فضلك وأنزل علينا من خزائن جنودك ورحمتك. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين وابعثنا مستورين وأكرمنا بلقائك مستورين. واجزي يا ربنا من كان سببا في جمعنا هذا خير الجزاء. واجزي عنا أهل هذه البلاد الطيبة المباركة خير الجزاء على حسن استضافتهم وكريم لقائهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وبجاهه وبسر أسرار الفاتحة.